Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para netizen dimanapun berada. Sore hari ini berjumpa lagi dengan saya Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar pada program acara Bincang Sore yang diadakan oleh MakassarSindonews.com. Program acara ini adalah program acara yang dihadirkan untuk memberi ruang pada netizen mengetahui sesuatu, baik itu berkaitan dengan politik, ekonomi, lifestyle, olahraga, hingga beberapa hal. Di pertemuan awal pekan hari Senin hari ini kita akan membahas tidak yang berat-berat, tapi berkaitan dengan gaya hidup atau lifestyle seseorang dalam melakukan kegiatan di masa pandemi COVID-19. Sore hari ini kita akan bersama dengan narasumber tentunya yang memiliki hobi pada tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah mengenai bagaimana tren lifestyle gaya hidup seseorang bersepeda di tengah pandemi COVID-19. Nah, sore hari ini saya akan menghadirkan penasehat komunitas Ewa Kobro, sebuah komunitas sepeda yang ada di Kota Makassar. Beliau adalah Bapak Hudli Hudori. Bapak Hudli Hudori merupakan penasehat dari komunitas sepeda Bro Makassar. Bersama beliau kita akan berbincang. Selain di komunitas sepeda, Bapak Hudli Hudori juga merupakan seorang banker. Beliau sudah lama malang melintang di dunia perbankan. Beliau juga merupakan kepala kanwil Bank Penin kawasan Timur Indonesia. Nah, hari ini kita bahas dulu tentang hobi yang telah beliau lakoni sejak beberapa tahun terakhir. Tentunya beliau juga akan berbagi kepada kita apa sih sebenarnya komunitas. Mungkin para netizen sudah penasaran ini mau bertemu dengan beliau. Sekarang kita lagi melakukan koneksi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, sehat. Salam sehat. Pak, suara saya bagaimana? Sudah terdengar jelas? Wah, satu kantor terdengar ini. Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Yang paling penting saat ini memang kita harus selalu dalam kondisi bugar, sehat, dan semua aktivitas bisa kita jalankan dengan baik. Begitu juga saya harapkan teman-teman di Sindo. Ya, alhamdulillah, Pak. Pak, hari ini saya tidak mau terlalu tanya-tanya tentang perbankan. Kita akan tanya-tanya tentang lifestyle, tentang gaya hidup orang di tengah pandemi COVID-19. Pak, bisa Bapak jelaskan kenapa misalnya di kondisi pandemi COVID-19 ini tren orang bersepeda itu semakin naik? Apakah ini menjadi salah satu alternatif membunuh kebosanan di tengah pandemi COVID? Sebagai penggiat sepeda ini, bagaimana Bapak melihatnya ini? Oke, terima kasih. Saya tentu mengapresiasi Sindo yang meminta kami untuk berdiskusi khususnya tentang tren bersepeda di masa pandemi ini. Jadi memang saat-saat ini orang semua ingin mencari satu aktivitas di luar rumah, tetapi dengan safe, dengan aman dan nyaman. Tentunya setiap orang berbeda-beda dalam hal memenuhi keinginannya tersebut. Saya kebetulan memang hobi sepeda sudah cukup lama ya Warni ya, sehingga sebelum pandemi ini juga kita sudah rutin bersepeda, apalagi dengan kejadian ataupun masa pandemi seperti ini, tentu kita akan mencari kegiatan-kegiatan yang positif, karena tujuan kita kan bagaimana kondisi tubuh kita ini bisa sehat, bisa bugar, kemudian imun kita bisa bagus, sehingga insya Allah kalau misalnya ada virus yang akan masuk, mudah-mudahan dengan kondisi tubuh yang fit, virus tersebut bisa terhindar. Iya, Pak, kalau kita melihat apakah karena saya sepeda merupakan yang paling praktis, paling gampang ditemukan toolsnya, orang banyak bersepeda, atau misalnya ikut tren, makanya semakin banyak orang bersepeda. Karena kalau dilihat survei dari beberapa toko sepeda, ada pernah berita menyebutkan bahwa dalam 1 jam toko sepeda itu bisa menjual sampai 100 sampai 200 sepeda. Ini karena
orang gaya-gayaan atau memang benar-benar mau sehat? Kalau Bapak melihat itu bagaimana? Itu kenapa bisa langsung booming, membludak begitu orang melirik sepeda? Kan sebelumnya orang rame-rame lari, kemudian berubah lagi ke sepeda. Itu Bapak melihatnya bagaimana? Nah, ini semata-mata bukan hanya karena tren, tetapi memang hobi. Hobi kemudian yang dibarengi dengan tujuan untuk mendapatkan sehat, tentu ini akan berjalan dengan baik. Orang akan serius seperti contoh teman-teman saya. Selain memang kita ingin mencari satu kegiatan yang safe di luar rumah, terus terang sepeda salah satu yang termasuk yang cukup aman bagi orang tertularnya melalui droplet. Karena ini kan kita rame-rame jalan, tidak lambat, tetapi tidak cepat juga, tetapi paling tidak bisa terhindar dari kerumunan apabila banyak orang lagi ngumpul di satu tempat, kemudian kita berada di daerah situ, ya tentu kita langsung melintas saja tanpa seperti dulu kan kita harus ketemu komunitas lain, kita saling menyapa. Sekarang mungkin semua sudah memiliki rasa pengertian yang cukup tinggi sehingga masing-masing ingin menjaga jarak, kemudian menjaga agar kita tidak berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah yang besar. Saya dengan teman-teman juga hampir rutin setiap minggu itu kurang lebih 3-4 kali per minggu. Tetapi kita dalam finish di akhir goes tersebut, misalnya kita lebih dari 10 atau 15 orang, finishnya di tempat yang berbeda, sehingga kita tidak terkonsentrasi dalam satu tempat. Nah, itu salah satu tips juga bagaimana kita menghindar dari kerumunan ataupun berkumpul dengan satu komunitas ataupun komunitas lainnya di satu tempat. Iya, Pak, kalau Bapak melihat sendiri, perbedaan orang bersepeda di saat pandemi COVID dan sebelumnya itu spesifiknya apa? Misalnya selain kita menjaga jarak, menggunakan masker, apa yang Bapak rasakan yang membedakan? Yang membedakan di sini itu jarang, yang seperti saya bilang tadi, antara satu komunitas dengan komunitas lain, jarang membuat janji bahwa ayo kita ketemu di satu titik. Nah, ini masing-masing. Jadi masing-masing kan punya grup, tentu punya grup komunikasi baik WA maupun grup lain. Sehingga di situ kita sudah bisa tentukan minggu ini ataupun hari besok kita mau kemana, finishnya di mana. Nanti dalam diskusi tersebut, dalam grup tersebut akan timbul satu kesepakatan. Setelah berdebat, oh jangan kalau di sini cukup rame, mendingan kita cari tempat lain. Jadi kadang juga ada beberapa teman yang menawarkan untuk berakhir ataupun finish di rumahnya, sehingga itu juga salah satu cara untuk menghindari tempat-tempat keramaian. Iya, Pak, sebagai orang yang sudah lama bergelut di sepeda, di komunitas sepeda, sebenarnya hal yang paling penting yang harus kita perhatikan ini Pak dalam bersepeda. Perlukah misalnya kalau di hobi yang lain kan harus ada pemanasan dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan untuk bersepeda, utamanya pemula ya Pak? Apalagi kan sekarang lagi tren nih, macam-macam sepeda, ada sepeda lipat, sepeda Brompton, dan lainnya. Sekarang yang paling penting, cari sepeda yang paling pas dulu. Karena kan seperti kami, kalau misalnya seperti saya, postur tubuh juga tidak terlalu tinggi, sehingga harus cari yang sesuai. Contohnya ya, misalnya ini kan ada 3 macam, ada road bike, ada mountain bike, dan folding bike, sepeda lipat. Saya kebetulan memang di sepeda lipat, di komunitas Ewokobro ini semua kita menggunakan sepeda lipat yang sama, sehingga pada saat kita jalan juga kan kelihatan rapi. Tetapi yang paling penting disiapkan adalah pertama cocok dalam memilih jenis sepeda. Kemudian sebelum kita jalan tentu kita selalu kumpul, warming up sedikit, pemanasan, kemudian doa sama-sama kalau ada perjalanan yang cukup jauh. Kemudian kita sudah atur juga nih di jalan nanti kita harus share the road, harus berbagi dengan yang lain. Karena kan banyak kejadian juga, kita akhir-akhir ini saya lihat di media sosial banyak yang dibully. Ini yang naik sepeda ini punya pendidikan atau tidak? Jadi memang itu kalau kita sudah di jalan raya biasanya sih kalau kita sudah sakit asiknya lupa dengan tata tertib. Tetapi kami mudah-mudahan dan insya Allah kita saling mengingatkan
bagaimana tertib di jalan. Kalau misalnya jalannya kecil atau jalannya sempit, kita coba jalan satu persatu sehingga cantik juga dilihat, artinya rapi dilihat. Kemudian kalau jalannya agak besar, ya bolehlah kita untuk diskusi cerita-cerita sedikit untuk menghilangkan kebosanan. Tetapi tentu dengan protokol kesehatan, yaitu kita pakai masker. Tetapi selama perjalanan tidak selamanya kita menggunakan masker, karena kan kita juga butuh oksigen yang oksigen, banyak. betul Pak. Iya, gitu. Iya. Iya. Pak, kalau Bapak melihat sendiri nih, selama melakukan aktivitas hobi seperti ini, paling lama itu, paling jauh tuh rute yang pernah dilalui Ewakobro itu apa? Lalu misalnya ini kan hobi nih Pak, selain misalnya menyalurkan hobi sebagai fanatik bersepeda, kepuasan yang Bapak peroleh itu ketika menjalani hobi sepeda itu apa sih Pak? Kenapa misalnya mau pada kan untuk misalnya seorang banker seperti Bapak itu kan bisa main golf, bisa main olahraga lainnya. Iya, jadi olahraga yang lain juga kita coba geluti, tetapi memang fokus ke sepeda. Kenapa? Pertama, kita bertemu dengan orang ataupun dalam komunitas itu bermacam-macam. Ada yang profesi, pegawai swasta, bermacam-macam profesi. Ada yang pegawai negeri, ada pengusaha, ada pegawai swasta, ada macam-macam lah. Sehingga selain untuk menghilangkan juga kebosanan selama aktivitas di kantor dari hari Senin sampai dengan Jumat, kita juga di hari Sabtu Minggu biasanya kita ramai bertemu, itu biasanya melepas rindu dengan bercerita. Kemudian terjadi yang paling mengasihkan itu terjadi biasanya bisnis di situ. Apalagi saya kan seorang bankers. Ya tentu saya mengupayakan bagaimana teman-teman komunitas saya ini masuk sebagai nasabah di Bank Panin. Iya, kan supaya ada manfaatnya selain sehat juga dari sisi bisnis. Begitu juga yang lain, ada yang kerja di asuransi, ada yang kerja di pengusaha, sehingga bisa terjalin satu hubungan bisnis yang baik. Kemudian yang tadi ditanyakan Warni, jauh ya relatif. Kita sebelum pandemi terakhir itu pada saat peringatan ulang tahun yang kedua Ewakobro, kita laksanakan di Jogja. Kita rame-rame pergi ke Jogja, kemudian kita bersepeda selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, dan pulang dari Jogja kita seminggu istirahat, kita ke Pangkep naik sepeda di sana. Setelah itu langsung PSBB kan, jadi sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi semua itu terus terang kita hanya untuk meningkatkan silaturahmi antara satu dengan yang lain, sehingga sekali lagi selain dapat sehatnya, dapat bisnisnya, silaturahminya juga tetap terjalin dengan baik. Iya, berarti bisnis to bisnisnya jalan Pak ya, hobi jalan, bisnis to bisnis jalan. Iya. Pak tadi apalagi jual beli sepeda juga jalan. Pak, tadi yang saya tanyakan belum terjawab. Kepuasan selain misalnya bisnis to bisnis, bersilaturahmi, kepuasan yang kita dapatkan sendiri apa? Misalnya begini, bersepeda. Kenapa Bapak, misalnya kalau saya sederhanakan, kenapa Bapak sampai jatuh cinta pada hobi ini? Nah, begini. Mulanya itu kenal dari mana? Lalu pertamanya itu pakai sepeda apa, Pak? Kan sepeda yang Bapak ini ya lumayan mahal kan yang Bapak punya. Nah, mahal itu relatif. Kalau juga misalnya 100-200 ribu terus tidak digunakan, itu kan mahal artinya. Tetapi berapapun harganya kalau kita gunakan, kita nikmati, kemudian kita dapatkan manfaatnya, tentu menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya pertama bersepeda itu kalau tidak salah tahun 2007-2008, aktif ya. Sebelumnya kan kita biasa naik sepeda. Ada Penin Cycling. Masih saat itu dengan almarhum kan Pak Oni. Nah, kita setiap Sabtu rutin bersepeda. Kemudian setiap kegiatan bersepeda juga selalu ramai teman-teman karyawan Panin. Dari situ terbentuklah satu tim building yang kuat antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, karena tidak dibatasi oleh jabatan ataupun posisi masing-masing. Kita bersepeda itu karena hobi. Sehingga setiap pertemuan tersebut juga akhirnya muncul pembicaraan-pembicaraan yang non formal yang akhirnya bisa membuat satu keputusan ataupun kebijakan tentang
bagaimana bisnis di perusahaan kita ini bisa tumbuh dengan baik sehingga performance-nya menjadi lebih baik. Pertama saya punya mountain bike. Mountain bike ini juga sering juga dulu dengan teman-teman dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu Pak Agus Arifin Umang sebagai Wagub, beliau sangat hobi sepeda sehingga kita sering berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Kemudian lama tidak bersepeda, muncullah komunitas baru ini dengan sepeda lipat yang merek Brompton, dan alhamdulillah ini juga teman-teman di situ yang saya bilang tadi dari berbagai macam profesi yang paling mengasihkan adalah selain hobi kemudian sehat, kita juga dalam memodifikasi sepeda tersebut. Upgrade sepeda Pak ya. Upgrade-nya ini ya tergantung selera. Mungkin saya suka, orang lain belum tentu sesuai seleranya, tetapi di antara kita saling komunikasi, diskusi, kira-kira kalau yang begini tujuannya apa. Tapi bukan hanya asal upgrade. Upgrade itu punya tujuan. Tujuannya adalah apakah ini cocok kalau misalnya di medan seperti ini, apakah ini cocok sehingga disesuaikan semua. Nah, jadi kita juga tidak asal melakukan upgrade tetapi fungsinya tidak jelas, kan sayang, uang sudah terbuang terus tidak fungsinya tidak bagus, tidak cocok, akhirnya itu yang dinamakan mahal. Nah, kalau cocok ya tidak ada yang mahal, semua bisa dinikmati. Iya, Pak, tadi kan Bapak bilang mulainya ke mountain bike, lalu kemudian jatuh cinta ke Brompton. Apa yang membuat Bapak memilih Brompton sebagai kendaraan berkomunitas kemudian setelah vakum berapa lama? Oke, kenapa saya pilih Brompton? Terus terang memang saya lihat pertama banyak teman-teman, ini sepeda apa? Kok bisa orang pakai terus menikmati padahal bannya kecil, kemudian kelihatan seperti sepeda anak kecil. Kenapa saya akhirnya suka ataupun jatuh cinta ke Brompton? Karena seperti saya pernah beberapa kali menikmati Sepertinya terjadi gangguan koneksi di jaringan kami. Ada gangguan jaringan? Sorry. Iya, Pak. Jadi kenapa saya jatuh cinta ke Brompton? Karena simple. Dia adalah sepeda lipat yang paling. Saya pernah juga sementara jalan terus bannya kempes, tinggal lipat, telepon teman atau telepon anak apa semua dijemput, tidak repot, ya. Praktis Karena ya. Sangat praktis. Brompton adalah sepeda lipat yang paling simpel dan paling praktis kalau menurut saya, ya. Kemudian sekarang ini kan memang bukan hanya Brompton yang sulit untuk didapatkan, tetapi hampir semua sepeda sulit untuk didapatkan karena demand dari masyarakat sangat tinggi. Kenapa? Trennya, karena trennya. Dan saya sangat berdoa, saya sangat berharap dan berdoa bahwa hal ini bukan sifatnya temporer sementara, tetapi ini akan berlanjut terus. Karena kan dengan masa pandemi ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita menghindari pertama kendaraan umum, kemudian kita hidup sehat, polusi Pak ya, mengurangi polusi udara. Kita bisa kurangi, iya. Jadi memang sisi positifnya jauh lebih banyak kalau saya. Hampir tidak ada negatifnya kalau sepeda. Iya, Pak, ini kan Ewakobro, komunitas sepeda Brompton, itu sudah 2 tahun. Ada berapa sekarang membernya, Pak? Lalu misalnya kalau ada yang mau gabung itu haruskah berasal dari kalangan profesi misalnya atau gimana, Pak? Oh tidak. Jadi sekarang ini kalau tidak salah kita ada sekitar 90 lebih member, 95 atau 90. Iya, tetapi belum semua yang punya Brompton masuk ke Ewakobro. Jadi untuk masuk ke Ewakobro itu ketuanya di sini Pak Indra namanya, Pak Indra Nasir Dahlan. Kalau untuk masuk ke Ewakobro tidak ada yang tidak sulit, tinggal gabung. Misalnya kita lagi goes, ketemu di jalan kita gabung cerita, nanti kita invite masuk ke grup sehingga dia dapat informasi tentang
Ewakobro itu sendiri. Jadi tidak gampang, tidak ada ini, tidak ada itu. Langsung saja kapan ketemu atau ada temannya punya teman disampaikan untuk di-invite ke grup, kita lakukan. Pak, itu kenapa Ewakobro? Apakah karena semuanya menggunakan Brompton atau misalnya nih, karena kan biasa Brompton, Bro itu berarti Brompton. Itu betul kah Pak? Bro itu berarti Brompton. Berarti harus punya sepeda Brompton baru masuk di situ. Itu kenapa dikatakan Ewakobro? Konten lokalnya kan dapat banget Pak. Itulah karena konten lokalnya yang kita kedepankan kan di mana-mana Ewako, Rewako, terus bronya itu memang Brompton. Jadi memang dikhususkan untuk komunitas yang memiliki sepeda lipat merek Brompton, gitu. Iya, iya. Pak, sejak hadir selama 2 tahunnya, selain menyalurkan hobi, adakah kegiatan yang sifatnya kepedulian terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Ewakobro? Apalagi kan tadi Bapak bilang bahwa sejumlah membernya itu berasal dari kalangan profesi yang berbeda. Iya. Jadi begini, alhamdulillah juga ini bukan hanya sekedar hobi sepeda, tetapi di dalamnya juga kita telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti tanam pohon, tentu kan yang seperti biasa kita lakukan di Panin, kemudian kunjungan ke panti asuhan atau tempat-tempat sekolah seperti YPAC apa semua itu di dalam Ewakobro itu sudah ada divisi-divisi yang mengatur, ada yang mengatur sosial, ada yang mengatur ini, sehingga setiap bulan insya Allah dan alhamdulillah sampai saat ini secara konsisten juga kita melaksanakan acara ataupun kegiatan sosial. Tetapi bedanya dengan masa pandemi ini, kita tidak langsung berkunjung atau visit ke tempat tersebut. Dulu kita kumpul 20-30 sepeda, kita jalan menuju ke satu tempat panti asuhan atau masjid atau apa, seperti di Pangkep kemarin kita menyumbang rumah ibadah. Jadi kita bersepeda ke sana, kemudian sebanyak 56 kilo, finish, kita makan, kita ke tempat rumah ibadah untuk memberikan bantuan ala kadarnya. Sehingga Ewakobro ini juga bukan hanya hobi bersepeda, tetapi di dalamnya juga kita timbulkan sifat-sifat sosial, jiwa sosial dari teman-teman semua. Dan tidak ada kepaksaan, harus berapa saja. Iya, Pak, kemudian tadi Bapak bilang ada divisi sosial dan sebagainya. Berapa duit? Untuk membantu sendiri Pak, kampanye yang dilakukan oleh pemerintah nih sebagai komunitas, andil dari Ewakobro ini dalam mendorong masyarakat kita untuk sadar menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Adakah misalnya itu yang sudah dilakukan oleh Ewakobro, misalnya di setiap bersepeda melakukan kampanye kepada masyarakat menggunakan masker dan menjaga jarak, itu pernah dilakukan atau sudah direncanakan? Begini, jadi yang selama ini kita lakukan, kan kita tidak bisa menggurui masyarakat, tetapi paling tidak memberi contoh. Dalam bersepeda itu kita menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Tetapi besok ataupun beberapa hari ke depan ini kita sudah merencanakan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya sifatnya mendukung program pemerintah. Mungkin kita kumpul terus bagi masker atau bagi-bagi masker ke orang yang tidak menggunakan, ataupun kita ke satu tempat untuk memberikan bantuan, baik itu sembako atau apa. Yang jelas hal yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk dukungan ataupun support terhadap pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penyebaran COVID-19 menekan epicentrum. Iya. Ya. Pak, sebagai penggiat komunitas sepeda, kalau Bapak melihat nih, perhatian pemerintah terhadap komunitas ini bagaimana? Misalnya begini, tadi kan Bapak bilang, kadang misalnya bersepeda kita dibilang menguasai jalan karena terlalu melebar, kemudian ini. Harapan kita misalnya sebagai komunitas sepeda, untuk toolsnya pemerintah menyiapkan fasilitas misalnya kayak trotoar khusus sepeda atau yang bagaimana Bapak melihat saat ini? Apalagi kan trennya naik. Ya, kalau misalnya kondisi saat ini adalah kita lihat tren bersepeda sudah meningkat, ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kota Makassar. Beberapa hari lalu saya melakukan audiens dengan penjabat wali kota, kemudian kami menyinggung sedikit tentang ini, dan kami memberikan usulan bahwa
ini sudah harus diatur sehingga tidak terjadi. Bagaimana kita mau tertib, bagaimana kita mau berada pada jalur sepeda kalau jalur sepedanya sendiri tidak ada. Tidak Ya ada. kan? Jadi Betul. iya, ada sih tetapi tidak semua tempat ada jalur sepedanya. Kita coba lihat. Saya kemarin bersepeda di Jogja itu aduh pengaturannya cukup baik dan cukup rapi. Ini mudah-mudahan Ewa Kobro juga hadir di Kota Makassar ini, tentu kita berharap bisa memberikan kontribusi dalam hal pemikiran kepada pemerintah sehingga pesepeda-pesepeda yang ada di sini diatur juga dalam hal menggunakan jalan raya sehingga tentu dengan teraturnya pesepeda ini di jalan raya ini juga akan memberikan rasa simpati dari masyarakat selain pengguna jalan yang bersepeda. Karena terus terang kami juga merasa tidak enak kadang kalau sudah jalan kemudian bukan tidak sadar terpikasi kan biasa masuk ke tengah. Jadi ini kita saling mengingatkan satu sama lain. Pak, itu kira-kira bisa diadaptasi tidak Kota Makassar dengan yang diterapkan di Jogja? Kalau Bapak melihat, kalaupun bisa diadaptasi, itu misalnya kendalanya sebenarnya di awal apa sih Pak? Misalnya untuk mengadaptasi, memberi ruang kepada pesepeda, untuk ruang khusus pesepeda di jalan raya? Saya kira begini, tidak ada yang sulit kalau memang kita sama-sama semua. Apalagi memang saat ini dibutuhkan satu pemikiran bersama. Kita duduk sama-sama, kita pikirkan sama-sama kira-kira apa yang menjadi tugas ataupun tanggung jawab pemerintah untuk jadi bukan tren naik kemudian sepeda banyak dilarang, jangan, kan sayang. Kalau rakyatnya sehat kan pasti juga kotanya jadi kuat. Jadi maksud saya mudah-mudahan nanti ada beberapa dari komunitas kita akan melakukan diskusi dan memberikan usul kepada pemerintah Kota Makassar khususnya untuk memperhatikan atau membuat jalur sepeda sehingga semua teratur dan kita nyaman bersepeda, aman bersepeda tentunya dan apa hasilnya benefitnya adalah kita menjadi sehat. Iya, Pak, kemarin selain misalnya lokasi itu kemarin kan heboh yang rencana Kementerian Perhubungan menerapkan pajak kepada pengguna sepeda. Nah, rupanya itu kan bukan memberi pajak, tapi ketika misalnya itu menyeruak, Pak, adakah kekhawatiran Bapak sebagai pemilik sepeda dalam tanda kutip ya Pak, yang mahal kalau dikenakan pajak sepeda seperti itu? Jadi sekali lagi bukan mahal itu relatif ya. Jadi waktu ada rumor begitu, kita sepakat bahwa ya ini adalah konsekuensi dari apa yang kita senangi. Hobi misalnya toh kalau pemerintah ingin menetapkan aturan ataupun kebijakan dengan mengenakan pajak, tentu kita harus menerima dengan baik. Tetapi dengan catatan, ya pemerintah juga harus mempunyai tanggung jawab memberikan fasilitas yang memadai kepada pesepeda. Tentu kan kalau win-win begitu lebih enak sehingga kita juga dalam mengeluarkan misalnya membayar satu kewajiban tentu dengan perasaan yang ikhlas. Ya, tetapi kalau kita misalnya diberlakukan, kemudian kita juga tidak jelas aturannya tentang sepeda ini, liar begitu saja, kan menjadi pertanyaan bagi kami. Tetapi sekali lagi itu bukan menjadi khawatiran bagi kita, tetapi menjadi rasa tanggung jawab kita, rasa kewajiban kita terhadap apa yang kita gemari. Ya, berarti kalau kami bayar ya harus siapkan fasilitas ya Pak, harus berbanding lurus dengan apa yang dikeluarkan dan yang harus dinikmati oleh pesepeda. Iya, Pak, pasti. Iya, sebagai penggiat sepeda Pak, apakah di Bank Penin juga menerapkan namanya bike to work? Itu kemarin saya dengar Penin juga menggemakan soal itu, bersepeda ke kantor. Itu masih jalan atau bagaimana nih Pak? Nah, khusus di Panin ini karena tentu kan banyak yang penggemar sepeda sehingga saya memberikan kebebasan kepada mereka bahwa ya kalau bike to work itu kita sangat support. Kemudian untuk pelaksanaan di masa pandemi ini saya terus terang belum berani mengumpulkan mereka dalam satu waktu karena kita hindari adanya misalnya kita tidak minta ternyata di situ ternyata ada yang tertular atau terpapar ya tentunya kan itu menjadi tanggung jawab saya ya apapun segala sesuatu yang terjadi di kawasan Timur Indonesia Penin ini menjadi
tanggung jawab saya, sehingga untuk itu kami pending. Tetapi mereka masing-masing Oh, ke kantor dengan bersepeda, pulang kantor bersepeda silahkan. Tetapi saya tidak menyarankan untuk bersama-sama dengan jumlah yang banyak. iya. Pak, nah ini kan tren penggunaan sepeda semakin meningkat. Lalu di sisi lain nih, di sisi negatif, pencurian sepeda juga meningkat. Ini adakah tips-tips yang Bapak mau berikan kepada komunitas sepeda nih Pak? Misalnya bersepeda kan asik-asik bersepeda nyaman, tiba-tiba misalnya lupa memarkir dengan tidak mengunci. Apa sih tipsnya Pak supaya menjaga ini agar supaya hobi kita bisa berjalan dengan mulus tapi tidak memberi peluang kepada orang untuk berbuat negatif terhadap sepeda milik kita? Nah, itu yang paling penting, kata kuncinya, jangan memberi peluang, jangan membuka peluang, jangan memberikan kesempatan. Karena apa? Terus terang, orang juga misalnya tidak punya niat, tetapi ada kesempatan, tentu bisa berubah pikiran. Jadi, masing-masing, saya bilang sama teman-teman, kalau kita pergi ke satu tempat, kemudian singgah, masing-masing jaga sepedanya sendiri. Perhatikan parkiran sepedanya, kemudian perhatikan letak ataupun lokasi yang kita akan kunjungi, sehingga masing-masing tentu mempunyai tanggung jawab menjaga kendaraan ataupun sepedanya. Karena terus terang kita tidak bisa, misalnya ada teman ke sana kita harus jaga juga, kan repot, karena kita juga punya sepeda yang harus dijaga. Iya, jadi tapi dengan sendirinya itu mereka akan jaga sepedanya. Saya tahu karena mereka takut pasti. Sehingga kemarin beberapa waktu lalu juga ada rumor bahwa kalau jalan sendiri atau berdua tiba-tiba kita ditahan, kemudian akan ada cerita begitu. Ada saya punya teman juga memang pada saat itu sempat ditarik tasnya, begal sepeda Pak ya? Ya hampir jatuh. Jadi saya bilang apa? Saya bilang sebenarnya kita yang buka peluang karena kita pakai tas kan. Jadi itulah perlunya kita saling mengingatkan. Iya. Nah tadi Bapak bilang ya bahwa sepeda, sebenarnya hal apa sih yang harus diperhatikan pada dalam bersepeda selain sepedanya harus dalam kondisi yang bagus, apalagi Pak agar tidak menarik perhatian orang untuk melakukan tindakan kejahatan kepada pesepeda? Salah satunya juga tentu kita berjalan di jalan raya itu dengan kondisi normal tentunya. Jangan orang Makassar bilang tale-talekan toh. Karena kan menarik perhatian. Betul, jadi kita orang naik sepeda tentu sebagaimana mestinya lah di jalurnya, kemudian kalau mau kencang kan ada tempatnya juga, bukan di dalam kota, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan yang lain. Terus terang kita punya kegiatan di Ewakobro itu yang rutin hari Selasa pagi, besok itu namanya Losari Loop. Itu di Losari masuk belok Datuk Museng Lamodokele, terus di situ 10 sampai 12 kali putar kita berhenti di ujung. Kemudian yang kedua hari Jumat malam kita juga pulang kantor, kumpul di satu tempat, biasanya sih di kantor di Penin, kemudian kita jalan sama-sama. Terus yang rutin juga itu Minggu pagi kumpul di depan Rojab Gubernur Sulsel. Kemarin kita jalan 37 kilo, 38 kilo ke Talasa City, putar dari Perintis masuk, terus putar di samping tol, finish di salah satu rumah teman. Pak, kalau bersepeda itu sebenarnya selain toolsnya dan sepedanya, ini kan kemarin ada kejadian berita bahwa seorang mantan pejabat Pemkot Makassar itu meninggal gara-gara dia bersepeda dengan rute yang jauh. Itu hal yang perlu diperhatikan bagaimana Pak? Adakah misalnya jadwal ideal, misalnya kalau di pagi bagusnya jam begini kita bersepeda, lalu di sore hari bagusnya jam begini, malam harusnya jam ini. Adakah misalnya waktu-waktu ideal sebaiknya orang bersepeda agar menghindari kejadian yang kemarin? Kan mungkin Bapak tahu beritanya bahwa ada yang meninggal karena dia bersepeda rutenya panjang banget, kemudian meninggal dunia. Iya. Sebenarnya intinya begini. Yang tahu kondisi dan kondisi kita itu adalah kita sendiri. Saya pribadi insya Allah kita akan pertandingan dengan teman-teman. Saya kalau kurang tidur, saya tidak akan bersepeda. Kalau misalnya, jadi kalau saya mau bersepeda besok, misalnya
saya harus tidur paling terlambat itu jam 10.30, paling terlambat. Oh. Kalau sudah di atas jam 11, kemungkinan besar saya tidak akan naik sepeda. Karena saya pernah merasakan kurang tidur naik sepeda, ini tahun kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Waduh, itu kayak hitam kelihatan. Jadi memang Anu ya Pak, keleyengan, kalau orang Jawa bilang keleyengan ya? Ya, blackout kan? Iya, sampai saya, jadi sudah kelihatan karena memang istirahatnya yang kurang. Dan saya yakin olahraga apapun, kegiatan apapun, kalau kita kurang istirahat, jangan coba-coba. Ya, kita juga begitu di grup, misalnya ada pada saat kita jalan kemudian agak kencang sedikit, kemudian ada yang kelihatan payah, kita sampaikan bahwa jangan paksa. Kita punya kesepakatan bahwa setiap 10 km kita harus berhenti rehat untuk minum. Setiap 10 km. Iya. Kemudian kalau ada yang payah, kita saling tunggu. Makanya itu ada road captain, ada sweeper yang akan melihat kondisinya. Jadi memang kita naik sepeda bukan hanya naik sepeda, tetapi belajar untuk disiplin juga, belajar untuk memanage satu kegiatan dengan baik sehingga bisa berjalan aman dan nyaman. Gitu. Pak berarti jadi lengkap ya Pak? Ya. Ada tim medis juga kira-kira ikut ya Pak kalau Ewa Kobro itu? Kalau keluar kota pasti ada tim medis karena kita di dalam komunitas itu ada dokter. Ada anaknya Prof Idrus Paturusi. Mobil ambulansnya ikut ke mantap, misalnya ke Pangkep atau kemana. Kemudian teman-teman yang lain juga dalam komunitas Ewa Kobro tersebut ada yang atlet, memang atlet sepeda, sehingga dia kadang memberikan coaching kepada kita bagaimana tips bersepeda yang aman dan nyaman. Iya. Berarti lengkap ya Pak, maksudnya berarti kedepannya pemberitahuan kepada peminat sepeda yang baru benar-benar harus memperhatikan semuanya Pak ya, bukan sekedar bersepeda menyalurkan hobi. Karena yang terjadi tren sekarang itu bersepeda, yang penting sudah bersepeda, keliling lokasi wisata, foto, jepret sudah, tapi tidak memperhatikan kesehatan. Yang paling penting juga satu kita di Ewa Kobro itu, no helmet, no ride, tidak boleh ikut kalau tidak pakai helm. Oh, ini sudah ya Pak, wajib. Wajib, tidak boleh. Pokoknya dia tidak bisa ikut di rombongan kalau tidak pakai helmet. Dulu saya pertama juga kadang tidak pakai helm, tetapi memang melihat dari sisi safety-nya memang sangat berbahaya. Karena sudah banyak kejadian yang terjadi, orang tidak pakai helm itu fatal. Ya. Jadi memang menjadi persyaratan utama kita, pakai helmet, tidak boleh tidak. Berarti hampir sama Pak dengan orang naik motor harus pakai helmet. Terus kalau dari Pak pakaian sendiri, adakah pakaian khusus yang harus dipakai misalnya ketika bersepeda dengan rute-rute jauh? Itu ada juga Pak ya? Kalau kita tidak ada yang wajib, kemudian kan ya kita mau pergi santai-santai nih, bukan berkompetisi. Sehingga yang penting itu adalah bagaimana menggunakan uniform yang nyaman untuk dipakai. Ya, misalnya ya selain nyaman juga tentu kan bagus kalau kita gunakan seragam sehingga ketahuan di jalanan, bisa ketahuan. Selain demi konten juga sebenarnya toh. Jadi demi Instagram Pak Di. Begitu Warni. Jadi saya juga berharap ini rekan-rekan teman-teman pers, teman-teman wartawan, tadinya kita mau bikin kegiatan, ayo bersepeda bersama jurnalis. Goes bersama jurnalis saya. Goes bersama jurnalis, saya mau bikin itu, saya sudah punya rencana, tetapi kondisinya begini, ya. COVID, jadi, betul Pak. Tapi yang bahaya ini jurnalis, tidurnya selalu kurang. Iya toh? Tidurnya selalu kurang. Insya Allah Pak, dijaga kesehatan. Ya Pak, dia. Iya Pak, ke depan harapan kita sendiri terhadap misalnya masyarakat dan pemerintah dalam mendorong regulasi yang Bapak bilang menghadirkan fasilitas yang layak bagi pesepeda ini Pak. Harapannya ke depan, adakah misalnya dari komunitas sepeda ingin duduk bersama dengan, selain kan kemarin menyinggung sedikit, adakah rencana kembali menemui pejabat yang baru untuk membahas tentang ini, bahwa bagaimana misalnya menghadirkan ruang yang baik bagi pesepeda supaya misalnya tidak mengambil ruas jalan. Oke, jadi mungkin kedepannya itu akan kita lakukan. Kalau memang harus yang memulai ada dari Ewa Kobro, kita coba pikirkan. Tetapi saat ini kita sama-sama fokus dulu bagaimana membantu program pemerintah dalam
memutus rantai penyebaran COVID ini. Saya lihat pemerintah Kota Makassar sangat serius, didukung dengan pemerintah provinsi, sangat serius melihatkan kita termasuk dalam zona merah. Artinya ini memang bukan hanya sekedar tanggung jawab dari pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Minimal saya sendiri, keluarga, kemudian komunitas, dan teman-teman yang lain. Sehingga pemerintah juga tentu walaupun sudah mengupayakan semaksimal mungkin dengan segala kekuatan, dengan segala kondisi dilakukan dengan maksimal, tetapi tidak adanya dukungan atau support dari masyarakat, tentunya ini akan menjadi sia-sia. Siapa yang akan menikmati ataupun mendapatkan keuntungan apabila ini cepat berakhir? Ya tentu kita semua sebagai masyarakat, kita bisa bebas dengan kembali seperti dulu, mengunjungi mal, tempat hiburan, tempat wisata. Ini kan sebenarnya kita semua sangat rindukan, ya. Sehingga salah satunya ya itu di sepeda, kita pakai sepeda untuk melihat lebih. Bayangkan selama 2-3 bulan tidak kemana-mana, sampai Pak. Dulu juga kita bersepeda sangat takut. Sekarang ya oke, silahkan, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu. Iya. Pak, terakhir Pak, closing statementnya Bapak, ini sudah hampir 1 jam kita berbincang tentang sepeda. Himbauan-himbauan yang paling yang penting harus diperhatikan oleh para peminat sepeda di Kota Makassar khususnya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya tentu bukan menghimbau, tetapi meminta semua teman-teman yang hobi bersepeda, tentunya mari kita sama-sama mewujudkan bagaimana bersepeda yang aman dan nyaman, kemudian tertib di jalan, sehingga tidak tertutup kemungkinan ataupun mimpi saya adalah bagaimana Makassar ini menjadi barometer bersepeda yang baik. Ya, tentu ini semua perlu dukungan ataupun support dari pesepeda yang tentunya akan diiringi atau dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyiapkan sarana dan prasarana bersepeda di jalan raya. Sehingga sekali lagi Makassar ini terus terang di komunitas kami itu, Makassar salah satu daerah yang dilirik oleh pengusaha ataupun pedagang sepeda. Bayangkan ada saya punya teman minta teman penjual pedagang sepeda di sini untuk buka outletnya di Jakarta, kan ini sudah terbalik keadaannya. Karena apa? Permintaannya sangat banyak. Kemudian para produsen sepeda juga tentu sorotannya ada di Kota Makassar. Sehingga mari kita sama-sama menyambut baik atau memanfaatkan momentum ini, sehingga pesepeda ataupun image pesepeda di Kota Makassar ini menjadi image pesepeda terbaik di Indonesia. Itu kan mimpi kita boleh lakukan. Dan sekali lagi saya mohon kepada pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu harus segera memikirkan bagaimana mengatur ataupun memberikan sarana dan prasarana yang baik terhadap pesepeda yang ada di Kota Makassar, karena terus terang ini adalah hal yang sangat positif. Selain karena sehat juga menghidupkan perekonomian. Ini yang kita perlu tahu. Betul, Pak. Betul. Ya. Jadi setelah dari situ juga kalau misalnya kondisi aman, setelah dari situ kan mereka juga mampir ke tempat warung kopi, tempat makan. Ini kan secara tidak langsung menggairahkan semua sektor. Menggairahkan perekonomian. Sehingga tentu pendapatan dari pemerintah juga akan bertambah dengan sendirinya. Betul. Rakyat sehat, negara kuat. Nah, gitu. Mantap motonya, Pak. Pak, terima kasih banyak Pak bincang sorenya hari ini, Pak. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang sore kita bersama Bapak Hudli Huduri selaku penasihat komunitas sepeda Ewa Kobro. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Pertama adalah bersepeda boleh dilakukan, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, dalam bersepeda harus memperhatikan kondisi tubuh. Kalau fit ya, mari bersepeda. Tapi jika tidak, jangan melakukan kegiatan tersebut karena bisa beresiko. Kemudian jangan lupa perhatikan segala tools dalam bersepeda, utamanya menggunakan helm, karena itu penting sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah komunitas sepeda Ewa Kobro ke depan berharap dukungan atau kolaborasi dengan seluruh stakeholder melahirkan sejumlah fasilitas
yang bisa memberi ruang kepada para pesepeda bisa bersepeda dengan nyaman. Demikian bincang sore hari ini, saya Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.